Produsen rokok ilegal seperti tak pernah jera. Berulang kali digerebek petugas, mereka tetap saja menjalankan bisnisnya dengan cara kucing-kucingan. Mereka juga terus mengubah modus operandinya untuk mengelabuhi petugas. Mulai dari lokasi produksi berpindah-pindah, menggunakan jasa pengiriman untuk transaksi, hingga banyak yang jualan lewat e-commerce menggunakan kode-kode tertentu. Petugas Bea Cukai pun sudah lama mencium pergerakan itu, dan mereka juga terus melakukan pemantauan. Ketika ada transaksi, kemudian dilakukan penyelidikan, dan digerebek setelah ditemukan lokasinya. Namun pembongkaran praktik itu juga tidak mudah, karena pelaku rokok ilegal kerap berpindah-pindah lokasi produksi untuk mengelabuhi petugas. Produsen rokok ilegal menyebar hampir di semua wilayah di Jawa Timur. Sidoarjo menjadi transit utamanya untuk pemasaran keluar pulau. Karena pasar rokok ilegal ini memang di luar Jawa. Selain itu, modus lain yang kerap dipakai oleh para pebisnis rokok ilegal adalah menggunakan jasa kirim atau jasa titipan. Daerah Jawa Timur itu semuanya sentra produksi. Ya, mau di Pasuruan, di Malang, di Sidoarjo, di Madura itu semua sentra produksi. Kabarnya mereka juga pindah-pindah tadi Pak katanya? Ya, itu pindah-pindah itu karena memang dia kucing-kucingan, dia tahu. Pada saat dia membuat 1 karton, 2 karton, itu langsung pergi ke tempat lain. Nah, itu melanggar pasal 50. Ya, ancamannya 1-5 tahun juga. Dia membuat tanpa ada izin. Skala rumahan ya Pak? Skala rumahan, tapi kalau sudah dikumpulkan, ya jadi 1 kontainer juga Bu. Jadi itu yang kita, jadi sebelum dia sudah, kadang kita juga memilih. Kalau masih 1 karton kita biarkan dulu. Begitu sudah ngumpul, kita lakukan penindakan. Jasa titipan. Banyak jasa titipan, hampir tiap hari kami melakukan penindakan. 2 karton, 3 karton, 10 karton, kita kumpulkan itu. Dan alamatnya, penerima dengan ini tidak sinkron sama pasti. Pengirim tidak menyebutkan di tempat itu. Untuk tersangka, dari kurun waktu 2021 sampai 2022, ini kami sudah melakukan penyidikan sebanyak 5 kali. Dan total tersangkanya 5. Modusnya menawarkan, yaitu pakai pasal 54. Dia melanggar pasal 54. 54 itu menawarkannya menjual, membuat untuk dijual tanpa kita cukai. Dari Sidoarjo ada, dari luar Sidoarjo juga lebih banyak. Ya, jadi tidak hanya di Sidoarjo ada, dari luar juga banyak yang memang membuat rokok yang di sini adalah tempat transit. Biasanya mereka tuh memproduksi sedikit demi sedikit, dikumpulkan menjadi 1 truk, misalkan dibawa ke sini untuk ditindaklanjuti atau dibawa lagi ke Sumatera, Kalimantan dan sekitarnya. Pangsa pasarnya di luar Jawa. Karena sampai juga kan nggak pernah menemukan di pasaran rokok-rokok yang merek-merek tadi. Terkait penjualan lewat modus e-commerce tadi gimana Pak? E-commerce, nah e-commerce ini banyak sekali kita lakukan. Kita melakukan crawling Pak. Melakukan crawling terhadap platform-platform seperti Shopee, seperti kami juga mengetahui kira-kira mana-mana barang yang ini ilegal. Karena biasanya pakai kode-kode rahasia dengan dia. Jadi begitu kita lakukan penyelidikan dulu, ya. Di mana barang itu dibuat, di mana barang itu disiapkan, di packing untuk dikirim melalui e-commerce itu. Kalau sudah ketemu itu gampang Pak, langsung kita lakukan penggerebekan ya di suatu rumah. Langsung kita temukan di situ ada banyak barang ilegal atau rokok ilegal yang di dalamnya.